Kinan berbalik dan melihat Farel dengan t-shirt putih dan celana pendek olahraga berlari ke arah mereka. Pria kecil itu berlari ke arah Vano, dan memalingkan wajahnya yang imut ke arahnya dan bertanya dengan memohon, "Aku juga ingin melihat Mama." Pagi ini, ketika Farel mendengar berita bahwa Kinam telah bangun, dia sangat bahagia. Dia telah mencoba beberapa kali untuk masuk ke kamarnya tetapi dihentikan oleh pelayan setiap kali. Ini karena Vano diam-diam memberinya perintah agar tidak ada yang melihat Kinan secara langsung. Oleh karena itu, Farel telah menunggu Vano kembali. Dengan begitu dia bisa melihat mamanya bersamanya. Vano menolak permintaan kawan kecil itu dengan tegas. "Kamu belum bisa melihatnya, pulanglah sekarang." "Kenapa tidak?" Farel mengerutkan kening tidak puas. "Mereka bilang Mama sudah bangun, jadi kenapa aku tidak bisa melihatnya?" "Karena dokter bilang dia masih tidak enak badan, untuk sementara tidak ada yang boleh menjenguknya. Ketika Mama sudah merasa lebih baik, kamu bisa bersamanya selama kamu mau." Farel menyipitkan mata kecilnya pada Vano. "Lalu, mengapa Papa bisa melihatnya?" "Karena Papa sudah mengambil suntikan vaksin." Vano berbohong dengan wajah datar. "Mama mengidap penyakit menular." Mungkin dia hanya membayangkannya tetapi ketika Vano mengatakan itu, dia merasa Kinan memelototinya dengan tidak memuaskan. Wajah Farel penuh dengan kekhawatiran. "Penyakit apa? Apakah sangat serius?" "Sedikit, tapi bisa disembuhkan. Pergilah dan temani kakek buyut untuk saat ini, jangan datang ke sini lagi tanpa izin Papa." "Tapi, Pa, tidak ada tapi. Jika kamu masih keras kepala, Papa akan melarangmu melihat Mamamu bahkan setelah dia sembuh." Ini adalah pertama kalinya Vano mengambil nada kasar seperti itu terhadap Farel, setidaknya di hadapan Kinan. Tidak mengherankan, Farel takut dengan ancaman Vano. Si kecil cemberut dan menggerutu. "Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan mengganggu Mama sekarang. Tapi ingat untuk memberitahu Mama bahwa aku akan pergi mengunjunginya ketika dia sudah merasa lebih baik." "Kamu pegang perkataan Papa, baiklah. Berikan ini pada Mama." Farel mengeluarkan sepotong coklat dan memberikannya kepada Vano. "Ini camilan favoritku. Sangat enak. Makan satu selalu membuatku merasa lebih baik, jadi aku yakin itu akan sama untuk Mama." "Oke." Vano menerima coklat itu dengan senyum ramah dan berbalik untuk melihat Kinan. Dia melihat kilatan kelembutan melintas di matanya. "Kalau begitu, selamat tinggal." Pria kecil itu berbalik untuk pergi. Kinan menyaksikan anaknya pergi dan kesedihan menggerogoti hatinya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun selama pertemuan singkat itu. Dia tidak ingin menakuti anak itu. "Ini untukmu." Vano memberikan coklat padanya dan menjelaskan perlahan, "Kurasa tidak bijaksana untuk menariknya ke dalam ini, itu hanya akan membingungkannya." "Kamu benar." Kinan menerima coklat itu dan berbalik ke arah villa. Ada tekad di matanya. Pertemuan singkat dengan putranya ini membuatnya lebih bersikeras untuk kembali ke tubuhnya sendiri. Setelah Sheila terbangun di tubuh Kinan, emosinya menjadi rumit. Ada kegembiraan, kecemasan, dan rasa bersalah. Dengan kata lain, itu adalah roller coaster emosional, pasang surut yang besar. Dia tidak berharap eksperimennya benar-benar berhasil. Tapi sekarang, dia merasa tersesat. Dia tidak tahu apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak, tetapi dia tidak punya pilihan. Tetapi hal yang paling membuatnya cemas adalah kenyataan bahwa Vano tampaknya mulai mencurigainya. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskan fakta bahwa dia adalah satu-satunya pengunjungnya meskipun dia telah sadar kembali untuk beberapa waktu? Sheila perlu mencari tahu lebih banyak informasi. Dia bertanya kepada perawat yang merawatnya, "Maaf tapi di mana Vano?" "Tuan Vano tampaknya telah meninggalkan pekarangan mansion. Saya tidak tahu kemana dia pergi." "Terima kasih."
Sheila mengangguk dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Di mana tempat itu, dan bisakah aku berjalan-jalan?" "Maaf, Nona Kinan, tetapi belum. Tubuh Anda masih dalam pemulihan dan Tuan Fano secara khusus memerintahkan agar Anda tetap di kamar ini sampai Anda merasa lebih baik. Tapi aku hanya ingin menghirup udara segar. Tanpa izin Tuan Fano, Anda tidak diizinkan meninggalkan ruangan ini." "Mengapa?" Sheila merasa hatinya dingin. "Karena kamu tidak punya hak untuk itu." Tiba-tiba terdengar suara yang renyah namun mencurigakan. Sheila menoleh ke suara itu dan matanya melebar ketika dia melihat orang yang masuk. Perasaan aneh melihat tubuhnya sendiri bukan dari cermin tetapi dari sudut pandang orang lain. Rasanya sangat tidak nyata, seperti dia dalam mimpi. Sheila memucat ketika dia melihat Kinan berjalan ke kamar. Tatapan tajam Kinan langsung tertuju padanya. Di bawah pengawasan ketatnya, kecemasan internal Sheila diperkuat. "Tolong tinggalkan kita," Fano memberitahu perawat. Perawat itu mengangguk dan pergi tanpa suara, menutup pintu di belakangnya. Akhirnya, di dalam ruangan, hanya ada mereka bertiga. Sheila akhirnya mengerti segalanya. Fano telah menemukan kebenaran dan Kinan ada di sana untuk meluruskan semuanya. Sheila tidak berharap hal-hal menjadi buruk begitu cepat, tidak memberinya waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Sheila bahkan tidak diberi kesempatan untuk menikmati beberapa hari kebahagiaan yang dicuri. Kemudian lagi, mungkin ini tidak terlalu buruk, setidaknya dia tidak perlu hidup dalam ketakutan terus-menerus akan ketahuan lagi. Sheila menjadi tenang dengan cepat, melihat mereka berdua dan memutuskan untuk tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapan tajam Kinan memindai Sheila dan bibirnya akhirnya terbuka untuk berkata, "Apakah kamu tidak akan menjelaskan dirimu sendiri? Mengapa kita bertukar tubuh? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Menolak adalah jawaban utama Sheila. Kinan tersenyum. "Kamu masih pura-pura bodoh di saat seperti ini? Bersikaplah dewasa atau aku akan membunuhmu." Sheila terkejut. "Membunuhku?" Kinan mengambil langkah maju yang kuat dan matanya menyala karena balas dendam. "Aku tidak keberatan meninggalkan tubuh lamaku. Bagaimanapun juga itu hanya cangkang. Aku bisa hidup di tubuhmu ini dengan baik. Tapi aku akan memastikan kamu akan tertidur selamanya, dan tidak pernah bangun." "Memang ada banyak cara untuk mencapai itu," tambah Fano dingin. Sheila tidak menyangka mereka begitu kejam. Tapi dialah yang salah. Mereka bisa mematikan kesadarannya, dan dia tahu, dengan bakat dan sumber daya mereka, pada akhirnya mereka akan menemukan cara untuk mengembalikan tubuh itu. Pada saat itu, mungkin kesadarannya telah ditelan oleh kegelapan. Agar adil, Sheila tidak bermaksud mempersulit mereka. Dia begitu diintimidasi oleh tirani Arkan sehingga penolakan adalah tanggapan pertamanya. Dia sebenarnya merasa lega karena tidak perlu lagi menyembunyikan kebenaran. "Bagaimana kalian berdua menemukan kebenaran begitu cepat?" Sheila bertanya sambil menatap Kinan. "Aku pikir beberapa waktu harus berlalu sebelum seseorang akan mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini." Pada akhirnya, seluruh sandiwara selesai hanya dalam satu malam. Peristiwa yang berbatasan dengan logika ini tidak hanya diterima oleh Kinan tetapi juga oleh Fano. "Ini paling mengejutkan Sheila." Kinan menjawab dengan dingin, "Hadiah terbesarmu adalah kamu tidak akan pernah menjadi diriku." Sheila bingung. "Aku tidak mengerti, aku bahkan belum melakukan apapun." "Itulah intinya. Aku tidak akan melakukan apa-apa dan membiarkan diriku dikurung di ruangan ini seperti tahanan," jawab Kinan perlahan. Matanya bersinar dengan percaya diri. Semangatnya yang gigih menyinari wajah Sheila yang tampak biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.